Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani menjabarkan realisasi pada kuartal 3 2024 mencapai 431,5 triliun rupiah, tumbuh 15,3% secara tahunan. Lalu, bagaimana capaian realisasi investasi sepanjang 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Selama 10 tahun terakhir ini, total investasi 2014 hingga 2019 mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Tapi, tahun 2019 hingga 2024 itu mencapai 5.823,1 triliun rupiah. Total realisasi investasi selama 10 tahun adalah 9.117,4 triliun rupiah. Sebab ibu dia, investasi adalah komitmen jangka panjang, sehingga kestabilan dan juga kedamaian di Republik Indonesia jadi harapan investor. Dengan demikian, tercipta kepercayaan investor dalam maupun luar negeri. Data BKPM menunjukkan selama 10 tahun, realisasi investasi tercatat paling banyak diserap sektor manufaktur. Investasi sektor manufaktur lebih besar dibandingkan dengan sektor primer maupun tersier. Pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur 10 tahun terakhir 15,5%. Jika didetailkan berdasarkan wilayah, porsi investasi sepanjang 10 tahun terakhir mengalami perubahan dinamis. Jika pada tahun 2014 realisasi investasi didominasi di Jawa Tengah dengan porsi 56,9% dan luar Jawa 43,1%, maka pada tahun 2023 porsinya menjadi 48,5% di Pulau Jawa dan 51,5% di luar Pulau Jawa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya atas kehadiran seluruh teman-teman media dan juga seluruh pejabat di BKPM dan Kementerian Investasi ini. Ada Pak Ses, Deputi, Pak Direktur, dan seluruh pejabat eselon 1 dan 2. Dan pada hari ini tadi sudah disampaikan bahwa kita akan memberikan pemaparan mengenai hasil realisasi investasi di triwulan ketiga ini, yang kemudian akan dilanjutkan juga dengan pelaporan mengenai realisasi investasi dari Januari sampai dengan September. Dan karena ini juga menyangkut 10 tahun dari pemerintahan Pak Joko Widodo, kita akan sampai juga pencapaian selama 10 tahun terakhir ini. Jadi mungkin kalau boleh saya mulai, diperbolehkan? Oke. Mungkin seperti yang disaksikan oleh semua teman-teman media pada hari ini, alhamdulillah pencapaian realisasi investasi pada triwulan 3 itu mencapai 431,5 triliun. Yang dimana ini adalah pencapaian peningkatan year on year sebesar 15,3%. Dan ini adalah yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan ketiga ini mencapai 650.172 orang. Ini tentunya tenaga kerja selalu menjadi salah satu parameter kita dalam kita meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan, kalau kita lihat apakah ini kontribusinya Jawa luar Jawa, ini ada tercantum di sini. Memang hampir sama lah kalau kita lihat, hampir 50-50%, walaupun dari luar Jawa ini justru lebih baik, slightly 50,7% atau kurang lebih 218,8 triliun rupiah, dan juga untuk Jawanya adalah 212,7 triliun rupiah. Secara average ini peningkatannya juga di Jawa 15,9%, dan kalau yang luar Jawa ini 14,6%. Jadi ada pertumbuhan ya Pak, dua-duanya, meskipun ini didominasi di luar Jawa saat ini untuk triwulan 3. Iya, betul. Kalau kita lihat dua-duanya tumbuh
dan pertumbuhannya hampir sama ya, kurang lebih 15%. Dan ini adalah pembagiannya, kalau kita lihat lagi breakdown-nya lebih dalam antara PMA, penanaman modal asing maupun dalam negeri. Memang penanaman modal asing ini peningkatannya justru lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, adalah 18,5%, dan jumlahnya 53,9% dari total investasi yang masuk di triwulan ketiga ini. Yang dimana jumlahnya adalah 232,7 triliun untuk PMA, sedangkan untuk PMDN peningkatannya juga 11,6%, mencapai 46,1% dari total investasi yang masuk. Jumlahnya adalah 198,8 triliun. Kalau kita ingin lihat lagi, apa sih breakdown-nya dari investasi yang masuk ini, dari baik PMDN maupun PMA. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sektornya yang paling tinggi adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ini mencakup 13,5% atau ekuivalen ke 58 triliun. Yang kedua adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan. Ini 12,9% atau 55,9 triliun. Yang ketiga pertambangan, 10,3% kontribusinya, 44,6 triliun. Yang keempat, industri kimia dan farmasi, kontribusi 7,3% atau 31,6 triliun. Dan yang kelima, industri makanan, 31,3 triliun atau 7,3%. Ini kita ambil hanya top 5-nya saja, tapi kalau mau lihat lebih rinci lagi nanti akan kita sampaikan ke depannya. Nah, kalau lihat daerahnya nih, Mbak, daerahnya ini untuk investasi yang masuk di triwulan ketiga, memang Jakarta masih mendominasi, kurang lebih 71,4 triliun, kemudian disusul Jawa Barat, 56,6 triliun, Jawa Timur, Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini cukup menarik, 38,8 triliun, dan juga Banten 25,2 triliun. Jadi ini sebarannya berdasarkan top lokasi di 2024 ini. Ya, tentunya ini salah satu nanti kita beritahu karena adanya program hilirisasi yang berjalan sangat baik. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan dan kita akan lihat bersama Bapak Ibu bagaimana sih di Sulawesi Tengah, karena ini ada datanya nih. Nah, ini dia Pak, bagaimana sektor-sektor untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini adalah sektor-sektornya. Kenapa Sulawesi Tengah ini meningkat? Kalau kita lihat adalah industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin, 24,3 triliun, kemudian industri kimia dan farmasi, pertambangan, industri mineral non logam, dan juga transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Tapi kalau kita lihat daerahnya, inilah tiga daerah utamanya memang masih sangat didominasi oleh Kabupaten Morowali, baru Morowali Utara, Banggai, Palu, dan juga Parigi Mutong. Kalau itu dari top lokasi, kita akan lihat ya Pak, bagaimana top negaranya. Ya, kalau negara, memang Singapura ini sudah 10 tahun terakhir, itu selalu menjadi investor nomor 1 di Indonesia. Nilainya pada triwulan ketiga ini ada 5,5 miliar US dollar, ini Singapura. Kemudian Hong Kong, ya, Hong Kong ini 2,2 miliar dolar. Tiongkok 1,9 miliar dolar, kemudian Malaysia ini 1 miliar dolar, dan kemudian Amerika Serikat 0,8 miliar dolar gitu. Tapi memang yang kita lihat adalah country yang dimana mereka terdaftar gitu. Walaupun mungkin contohnya mungkin Malaysia ini investasinya masuknya dari Malaysia, tetapi sebetulnya dari Lotte dari Korea, tapi karena terdaftarnya mereka melalui Malaysia, jadi terdaftarnya di kita adalah melalui Malaysia. Itu salah satu contohnya saja. Oke. Nah, kalau itu dari top negara PMA Pak, ini bagaimana rincian realisasi investasi triwulan 3 ini berdasarkan lokasi, sektor, dan negaranya. Jadi kita bisa lihat ya Pak untuk negara-negaranya. Kalau tadi itu top 5, di sini ada 21 Pak. Iya, kalau ini sebenarnya lebih terperinci lagi ya. Ya. Lebih terperinci lagi kalau mau lihat sampai nomor 21, ya tadi sudah saya sampaikan, Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jepang. Jepang, Korea Selatan, setelah konsisten selalu di dalam 10 besar, dan juga termasuk Belanda. Ya, ini investasi dari Eropa, tetapi yang paling tinggi selalu dari Belanda, kemudian baru Inggris, Australia, dan yang lain-lainnya. Nah,
Biasanya nih banyak yang ingin tahu sektor mana sih yang paling banyak nih dari negara-negara ini masuk. Mungkin bisa ditampilkan kalau kita klik satu persatu. Nah, yang pertama menarik karena tadi Bapak sempat memaparkan terkait dengan Singapura, ini trennya Pak. Ya, nah tadi saya sempat menyinggung sedikit ya. Ini kalau kita lihat trennya ini diambil dari kuartal ketiga 2021 ini. Ini kalau kita lihat angkanya dari 2,5 miliar naik ke 3,8, naik ke 4,4 ini per quarter, dan alhamdulillah sekarang di 5,49 miliar dolar. Jadi memang trennya selalu menunjukkan tren yang positif. Nah, ini yang paling penting buat kita gitu ya. Oke, baik. Sedangkan kalau ini dari sebaran untuk sektor-sektornya ya Pak? Ya, kalau ini sektor-sektornya dari triwulan ketiga ini lebih terperinci lagi. Jadi ini dari kembali lagi trennya ini semua alhamdulillah positif ya. Kalau kita lihat dari transportasi, gudang dan komunikasi, ini yang nomor satunya, ini trennya positif. Ini sampai dengan ini juga dari industri. Kalau dari transportasi tadi 27,6 triliun, ini dari industri mungkin di 12,3 triliun. Coba diklik deh. Bukan, next. Nah, ini industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Jadi saya mau kasih lihat, memang trennya positif. Ya, ini agak plateau sedikit, tapi kebanyakan itu adalah investasi yang meningkat. Ya. Dan ini menarik nih Pak, terkait dengan hilirisasi. Karena ini banyak sekali membicarakan terkait dengan hilirisasi dan kaitannya dengan investasi dan realisasinya untuk triwulan 3 tahun 2024 Ya. Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kita meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Dan yang penting sekali lagi, karena dengan hilirisasi ini value added dari barang-barang kita itu, manufacturingnya ataupun value added produknya ada di kita, ada di Indonesia. Dan produk turunannya yang paling penting juga apa? Kembali lagi menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah hilirisasi yang sudah dilakukan dari smelter. Contohnya ini didominasi memang oleh nikel, tembaga, bauksit. Kalau kita lihat dari smelter ini 56,6 triliun, kehutanan itu mencapai 9,22 triliun, CPO atau oleochemical 20,49 triliun, petrochemical 4,26 triliun, baterai kendaraan listrik ini 0,8 triliun, dan kita lihat ini akan meningkat ke depannya karena sudah ada beberapa investor juga yang sudah ongoing discussion sama kita dan on the final stage. Jadi mudah-mudahan investasi di baterai kendaraan listrik kami meyakini akan meningkat cukup signifikan ke depannya. Ya, jadi total nilai investasi hilirisasi adalah 91,51 triliun untuk triwulan 3 atau 21,2%. Kami melihat angka ini nih cukup konsisten gitu, baik secara 3 bulanan, secara 1 tahunan maupun secara 5 tahunan itu konsisten selalu di atas 20%. Jadi kontribusi hilirisasi, kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga oleh timnya, ini kita lihat hasilnya sudah sangat konkret, sangat positif, sehingga kebijakan hilirisasi ini kita akan terus lanjutkan di bidang-bidang lainnya, sehingga kembali lagi value added produknya kita bisa menikmati dan penciptaan lapangan pekerjaan bisa kita tambah secara terus-menerus. Baik, nah ini dia Pak, perkembangan realisasi investasi berdasarkan yang paling banyak ditunggu adalah manufaktur Pak. Bagaimana nih Pak untuk triwulan 3? Oke, ini untuk ini kelihatan nggak? Agak kecil ya tulisannya, mohon maaf ya. Tapi saya bacain aja. Jadi perkembangan realisasi investasi berdasarkan sektor primer, manufaktur, serta infrastruktur dan jasa triwulan ketiga 2024. Jadi kalau kita lihat, ini triwulan pertama, ini triwulan kedua, ini triwulan ketiga. Jadi ini adalah breakdown-nya, baik secara percentage, mungkin saya ke triwulan 3. Untuk totalnya itu adalah 431,5 triliun, yang dimana kue paling besarnya memang ada di infrastruktur dan jasa, kurang lebih 42% atau 181 triliun, baru manufacture 41,4% atau 178,7 triliun, baru primer 16,6% atau 71,8 triliun.
ya. Emang mohon maaf nih angkanya agak kecil, jadi tadi saya bacakan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat dari triwulan 1, 2, dan 3 ini terus tumbuh ya Pak ya? Iya, kalau kita lihat kembali lagi, ya ini cukup tumbuh memang secara gradual ya, dan yang paling penting tuh kita lihat trennya adalah selalu meningkat gitu ya. Jadi karena dengan trennya meningkat tentunya ini membangun kepercayaan para investor dalam maupun luar negeri untuk terus berinvestasi, karena iklim investasi kita yang makin baik, yang makin makin kita perbaiki ke depannya, dan ini salah satu buktinya. Oke. Oh, dan dari sini penyerapan tenaga kerja, mungkin ini tadi sudah ada, ini hanya perbandingan saja penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari setiap triwulan ini. Ini triwulan, kalau kita lihat memang trennya meningkat, kecuali hanya di triwulan keempat 2023, tetapi secara average ini peningkatannya kembali lagi cukup stabil dan sekarang mencapai angka 650.172 orang di triwulan ketiga. Baik Pak, jadi kalau kita lihat untuk realisasi investasi di triwulan 3 tahun 2024 ini tercatat di 431,5 triliun, kemudian bagaimana hilirisasi ini realisasinya mencapai 91,51 triliun, dan ini juga mampu menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya Pak, kami persilakan untuk paparan bagaimana periode dari Januari hingga September 2024. Oke, terima kasih. Kalau tadi saya bicara, kita paparkan mengenai triwulan ketiga 2024. Nah, kalau ini lebih pada dari Januari ke September 2024. Ya. Jadi ini lebih dalam jangka waktu 3 quarter berarti ini. Realisasinya alhamdulillah tercapai 1.261,4 triliun atau meningkat hampir 20% year on year-nya. Jadi kalau kita lihat ini kita sesuai dengan target untuk mencapai realisasi investasi kurang lebih 1.650 triliun pada akhir tahun 2024 ini. Jadi kita we are on target karena ini sudah mencapai 76,4% dari target presiden. Kalau kita bicara target Renstra, ini udah lewat nih justru nih. Sudah lewat, alhamdulillah sudah lewat. 101,8% dari target Renstra, tapi target dari Bapak Presiden yang meningkatkan waktu itu kita inline di 76,4%. Jadi angka yang sangat penting. Dan kembali lagi ini penyerapan tenaga kerja yang tercipta selama 3 triwulan itu adalah 1.875.214 orang. Ini trennya positif ya Pak? Sangat-sangat positif. Ini saya mungkin secara singkat seperti yang sama tadi ya, Jawa, luar Jawa, angkanya kurang lebih hampir sama, 50% ya. Tapi kalau kita lihat justru luar Jawa lebih banyak sedikit ya, walaupun dalam year on year peningkatan di Jawanya ini meningkat lebih banyak 23,5% dibandingkan 16,3%. Tetapi secara keseluruhan luar Jawa ini kontribusinya slightly lebih tinggi dari Pulau Jawa. Ya. Ini juga hampir sama juga kalau ini penanaman modal asing dan dalam negerinya. Kalau penanaman modal asing ini kontribusinya 51,9% atau 654,4 triliun. Kalau year on year-nya 16,9%, PMDN-nya adalah 48,1% dengan perincian 607 triliun rupiah dan peningkatan 23%. Saya rasa ininya juga kalau kita lihat hampir tidak banyak berubah ya. Paling banyak investasinya adalah dari industri logam dasar, barang logam bukan besi dan peralatan. Kedua, transportasi gudang dan telekomunikasi. Ketiga, pertambangan. Keempat, perumahan kawasan industri perkantoran. Dan 5, jasa lainnya. Mungkin angka-angkanya bisa dilihat di sini, tapi yang paling penting kita hanya mau menggambarkan bahwa ini urutan selama 9 bulan di dalam tahun 2024 ini. Oke, sekarang kita akan kembali lihat bagaimana sih dengan lokasi dari PMA dan PMDN untuk periode Januari hingga September 2024 nih Pak. Kalau dilihat urutannya hampir sama ya. Iya. Jadi per triwulan ini urutannya hampir sama. Nomor 1 DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Timur, keempat Sulawesi Tengah, kelima itu Banten, dan
ini realisasi investasinya dari Januari sampai September 2024. Nanti breakdownnya kita bisa berikan juga untuk lebih detailnya. Atau kita mau lihat langsung Atau mau lihat sekarang? sedikit, mungkin kalau untuk Di Lombok lihat di grup. Oh, yang DKI Jakarta. DKI Jakarta boleh. Kita tampilkan untuk DKI Jakarta ada beberapa sektor, Pak. Ya, kalau 5 besar sektor provinsi di DKI Jakarta, ini adalah yang pertama nih transportasi, gudang dan telekomunikasi kurang lebih 43 triliun. Jasa lainnya 14 triliun, perdagangan dan reparasi 10,2 triliun, perumahan dan kawasan industri 6,4 triliun, konstruksi 6,1 triliun. Dan memang masih terkonsentrasi masih banyak di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini mencapai 95,39 triliun, disusul Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, baru Jakarta Barat sebesar 15 triliun. Oke, kalau itu dari sektor-sektor dan di DKI Jakarta yang Ya, masih ini sebagai top contohnya lokasi, aja. Ya. Ya. Negara, kalau kita lihat susunannya hampir sama, cuma mungkin tadi Amerika Serikat di urutan kelima, tetapi kalau secara 1 tahun ini Singapura 14,4 miliar di urutan pertama, kemudian disusul oleh Hong Kong 6,1 miliar, Tiongkok 5,8 miliar, US 2,8 miliar, dan juga Malaysia 2,7 miliar. Ini dari 5 besarnya, tapi kalau kita lihat secara lengkapnya ya ini ada di sini. Sesudah Malaysia adalah Jepang, Korea Selatan, Belanda, Kepulauan Virgin Inggris, dan juga negara Inggris, Australia, dan yang lain-lain. Ini lebih detailnya lagi kalau mau dilihat. Mudah-mudahan sih angkanya cukup besar ya. Kebaca nggak angkanya? Oh, kan bisa di zoom ya, jadi it's okay lah. Kita mau lihat gimana, Pak, per sektornya. Oke, kita ambil mungkin Tiongkok. kenapa? Mau Tiongkok? Mau yang mana? Singapura? Terserah. Tiongkok boleh kita Oke. akan lihat ya, Pak. Oke, ini dia, Pak, untuk data terkait dengan Oke, untuk rincian. Tiongkok ini kita lihat yang pertama adalah industri logam dasar ya, barang logam dan bukan mesin. Jadi ini yang pertama, kemudian baru kedua kimia dan farmasi. Tapi kalau lihat memang di yang pertama ini angkanya cukup signifikan ya, hampir 2.934 juta US dollar, baru 888 juta US dollar, dan baru yang lainnya yang terkecil adalah 5 besar ini adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah bagaimana rincian realisasi investasi dari periode Januari sampai September. Tadi kalau dari Tiongkok, dari industri logam dasar, barang logam, dan juga bukan mesin. Nah, selanjutnya Pak, ini yang masih ditunggu-tunggu oleh media dan juga berbagai masyarakat terkait dengan realisasi investasi di bidang hilirisasi. Untuk sepanjang tahun 2024, bagaimana nih Pak? Kembali lagi sebelum, kalau kita lihat ini, saya mau garis bawain yang ini nih, total nilai realisasi investasi. Ini kalau kita lihat persentasenya hampir sama dengan yang ke triwulan 3 tadi. Jadi memang ingin saya sampaikan ini konsisten ya. Lebih dari 20% kontribusi dari hilirisasi yang pada Januari sampai September 2024 adalah 272,91 triliun. Jadi angka ini angka yang kontribusi yang cukup signifikan dari total investasi kita. Ini kembali lagi breakdownnya dari smelter, nikel tetap yang paling besar, dilanjutkan tembaga, bauksit, dan timah tentunya. Kalau kehutanan, pulp and paper, kontribusinya 33,72 triliun, CPO atau electrochemical 44,9 triliun, petrochemical 17,46 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik ini baterai khususnya 6,86 triliun. Tapi totalnya adalah 272,91 triliun. Jadi angkanya cukup konsisten ini kalau kita lihat. Ya, karena kan tadi sebelumnya juga di kisaran 20 dan saat ini juga masih di 21,6% dari total realisasi. Ya. Ini Pak, selanjutnya perkembangan realisasi investasi yang berdasarkan sektor Pak. Ya, ini kembali lagi nih angkanya agak kekecilan. Mudah-mudahan bisa di zoom ya. Kalau dari Januari per September tadi disampaikan total investasinya adalah yang masuk selama 3 triwulan 1.261,4 triliun. Tapi kalau kita lihat trennya memang dari tahun ke tahun ini selama 4 tahun terakhir ini mengalami peningkatan
yang secara average mungkin ya 18 sampai 20% ya. Dari 1,27 ke 1,1400 nanti insya Allah pada akhir tahun kita bisa mencapai 1.650 triliun. Kalau di blue Ini adalah breakdown-nya dari PMA dan juga PMDN ya. Dari PMA dan PMDN sama kontribusinya ini kalau kita lihat pada seluruh tahun ini justru manufaktur ini tetap memberikan kontribusi yang paling besar dari PMA. Kalau dari PMDN, kontribusi yang paling besar adalah infrastruktur dan jasa. Ya, jadi infrastruktur dan jasa. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tenaga kerja nih Pak untuk penyerapan dan juga penciptaan lapangan pekerjaan? Ya, kalau penciptaan lapangan pekerjaan nih, alhamdulillah kalau kita lihat dari Januari sampai September 2024, penciptaan lapangan pekerjaan ini sudah melebihi dari the whole year 2023. Ya, kalau the whole year 2023 itu kurang lebih 1.823.543 orang. Kalau di tahun ini per September sudah tercipta lapangan pekerjaan 1.875.214. Jadi kalau kita lihat perbandingannya saja, ini peningkatan dari tenaga kerja yang tercipta itu cukup signifikan, dan lompatan ini kita lihat terutama dari tahun 2002 ke 2023. Oke, jadi untuk tenaga kerja yang diciptakan bahkan untuk dari periode Januari sampai September saja sudah melampaui dari tahun sebelumnya begitu Pak. Dan tadi kita juga melihat bagaimana investasi di luar Jawa yang juga masih lebih besar dibandingkan di Jawa. Artinya ini investor melihat peluang yang baik dan juga pemerataan terjadi begitu Pak di Indonesia ya. Nah, selanjutnya Pak, ini sesuai dengan agenda kita, bagaimana Pak terkait dengan pencapaian realisasi investasi dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo? Oke, kalau mungkin kali ini kita agak berbeda ya, kita menampilkan ada total investasi selama 10 tahun. Kenapa ini 10 tahun? Karena ini adalah masa pemerintahan dari Pak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir, jadi kita ingin menampilkan juga apa yang kami sudah lakukan selama 10 tahun terakhir ini, terutama dari pencapaian-pencapaian, kemudian dari penciptaan lapangan pekerjaan, dan bagaimana ini kontribusinya untuk berbagai daerah. Kalau kita lihat memang selama 10 tahun terakhir ini, mungkin kalau ini kita breakdown ya, total investasi 2014 sampai 2019 itu mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Tetapi dari 2019 sampai 2024 itu mencapai 5.823,1 triliun. Kalau dua ini kita jumlah, terdapat angka total realisasi investasi selama 10 tahun adalah 9.117,4 triliun. Ini adalah total investasi selama 10 tahun. Dan kalau kita lihat ini chartnya ya, yang merah ini Renstra ya, yang merah ini Renstra, kalau yang biru ini adalah target dari Bapak Presiden. Kalau kita lihat ya, ini targetnya nanti adalah 1.650 pada akhir Desember 2024. Jadi ini adalah kita memberikan gambaran cerminan bagaimana investasi ini meningkat cukup steady, cukup baik, malah sangat baik kalau boleh saya sampaikan, karena ya selama 10 tahun terakhir ini kalau saya bicara dengan para investor dalam maupun luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi, secara politik terutama itu tercipta dengan sangat-sangat baik, sehingga kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat, karena investasi ini kan ini ya long term commitment. Jadi ya tentunya mereka mengharapkan kestabilan dan juga kedamaian di negara kita ini, yang alhamdulillah kita bisa deliver, sehingga terciptalah kepercayaan dari para investor dalam maupun luar negeri. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, dari segi policy, dari segi regulasi, dari segi permit,
izin dan yang lainnya, sehingga mereka juga merasakan bahwa kita ini terus melakukan reformasi kebijakan-kebijakan. Contohnya adalah reformasi kebijakan secara struktural di dalam Omnibus Law 2020-2021 yang memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan, karena di dalam itu juga adalah tercakup mengenai hilirisasi dan yang lain-lainnya. Baik, kalau itu perkembangan realisasi investasi dalam 10 tahun ini Pak, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerjanya? Bisa dilihat di sini mungkin penyerapan tenaga kerjanya selama 10 tahun terakhir adalah ini totalnya nih. 13.836.775 orang. Ini adalah total penyerapan tenaga kerjanya. Dan kalau dilihat dari 2015 ini memang angkanya meningkat secara gradual ya. Dan diharap per Januari sampai 2024 sudah tercipta 1,8 juta penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi total selama 10 tahun inilah angkanya, 13.836.775 orang. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana dari sektor primernya, manufaktur dan juga infrastruktur serta jasa Pak? Oke. Di sini adalah perkembangan realisasi investasi 10 tahun berdasarkan sektor. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya ada dibagikan, kita lihatnya bagian 3 nih. Infrastruktur dan jasa, manufaktur dan juga primer. Memang kalau kita lihat pertumbuhan dari sektor manufaktur selama 10 tahun terakhir itu kurang lebih 15,5% dari sektor manufaktur. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ini mungkin breakdown-nya ya untuk lebih terperincinya lagi, dari manufaktur totalnya ini justru yang paling besar selama charge-nya ya relatif hampir sama ya dengan jasa. Tapi kalau kita lihat ini yang merah ini nih manufaktur nih. Jadi pertumbuhannya juga cukup tinggi ya. Memang yang primer yang masih perlu kita dorong lagi agar meningkat pertumbuhannya ke depannya. Oke, baik. Dan ini adalah terkait bagaimana tren realisasi investasi dalam 10 tahun, Pak. Tadi juga sudah disampaikan kalau dari Januari sampai September seperti apa, triwulan 3 seperti apa. Nah, ini bagaimana, Pak? Perbandingan antara Jawa dan juga luar Jawanya nih, Pak. Ini mungkin slide terakhir ya. Ini slide terakhir. Kembali lagi kita hanya memberikan gambaran bahwa investasi selama ini trennya selama 10 tahun terakhir ini kita lihat tadinya lebih terkonsentrasi di Jawa dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19 dan terjadi mungkin di 2020, 2021, 2022 dan 2024 ini terjadi shifting perubahan yang dimana justru di dalam di luar Jawa lebih meningkat lebih pesat dibandingkan oleh di dalam Jawa. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya peningkatannya ini seiringan ya peningkatannya seiringan. Jadi pada akhirnya kalau boleh saya sampaikan kembali di tahun 2023 ini memang dan juga di kuartal ini investasi ke dalam di luar Jawa ini lebih meningkat selama boleh dibilang 3 tahun terakhir ini. Oke. Inilah tadi bagaimana paparan realisasi investasi dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Pak Menteri, kita saat ini akan menyaksikan cuplikan video bagaimana dalam 10 tahun ini realisasi investasi di dalam negeri, Pak. Dan langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan video 10 tahun realisasi investasi pada periode Alhamdulillah daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini yang patut kita syukuri karena dari sinilah kita tahu di posisi mana kita berada. Dan yang dinilai dari kita, kenaikan utama daya saing Indonesia itu karena
kepemerintahan, karena dunia usaha, dan karena ekonomi kita. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kita mengalami peningkatan 8.